Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan Ustadz Saiful untuk belajar bersama-sama, mencari ilmu bersama-sama, menuntut ilmu bersama-sama, walaupun kita masih belajar dalam keadaan berjauhan, walaupun kita masih belajar melalui daring, melalui online. Mudah-mudahan keberkahan dan manfaatnya sedikit pun tidak berkurang, sama seperti ketika kita belajar bertatap muka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, pelajaran pada pagi hari ini melanjutkan materi kita yang kemarin tentang masalah haid. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah mempunyai kitab, bagi anak-anak sekalian yang sudah punya bukunya di rumah, tolong dibuka halaman 4, hal-hal yang dilarang ketika seseorang dalam keadaan haid. Insyaallah pada 9-10 menit ke depan kita akan berbicara masalah larangan apa saja yang dilarang oleh syariah, yang dilarang oleh agama kepada wanita-wanita yang sedang haid. Buka halaman 4. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, haid seperti kemarin yang sudah saya terangkan, haid itu merupakan siklus bulanan, tamu bulanan yang setiap bulan itu pasti datang kepada wanita normal, wanita yang sudah baligh. Nah, ketika dalam keadaan haid, tentu ada larangan-larangan tertentu. Ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh wanita-wanita yang sedang haid. Apa saja itu? Yang pertama, simak baik-baik anak-anakku sekalian ya. Yang pertama, larangan pertama bagi wanita yang sedang haid adalah mengerjakan sholat. Ya, baik sholat itu secara wajib ataupun sholat secara sunnah, ini ketika dalam keadaan haid tidak boleh melakukan sholat. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbaltil haidah fad'is shalah." Apabila kamu datang bulan, apabila kamu haid, maka tinggalkanlah sholat. Itu anak-anakku yang pertama ya. Jadi ketika sholat haid maka batallah sholatnya. Begini anak-anakku sekalian, Ustadz, saya haidnya jam 1 siang, saya belum sholat zuhur, terus saya kan tidak boleh sholat, terus bagaimana Ustadz? Itu berdosa anak-anakku sekalian. Kenapa kok berdosa? Loh, saya kan sudah sedang haid Ustadz. Iya, karena apa? Menyegerakan sholat pada waktunya itu harus anak-anakku sekalian. Ketika anak-anak sekalian ini haid, padahal sudah masuk waktu sholat, maka itu berdosa, sudah dianggap meninggalkan sholat. Menurut sebagian ulama, nanti harus diqadha. Kalau sudah suci diqadha. Tapi diqadha itu berarti bukan menghapus dosa anak-anakku sekalian. Jadi hati-hati kalau sudah waktu-waktunya haid. Ini ketika azan berkumandang, segera lakukan sholat, segera tunaikan sholat. Kenapa? Dikhawatirkan kalau ditunda-tunda keburu haidnya datang dan tidak melakukan sholat, maka itu harus diqadha sholatnya. Kenapa? Karena ditinggalkan ketika sudah masuk waktu sholat. Tetapi kalau sudah belum masuk waktu sholat, misalnya jam 10 pagi haid, terus zuhur kan tentunya masih haid ya anak-anak sekalian. Kemarin kita sudah berbicara batasan-batasan haid, paling banyak berapa hari, paling sedikit berapa hari, minimalnya berapa jam. Ini kan sudah kita bahas yang kemarin. Hari ini kita hanya fokus pada larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Itu ya. Jadi misalnya kita sholat jam zuhur jam setengah 12-an lebih, haidnya jam 10. Tentu ketika zuhur itu tidak sholat anak-anakku sekalian, tapi nanti tidak wajib mengqadha.
Ya, nanti di bawah ada keterangannya, disambung dengan puasa. Ya, kalau anak-anakku sekalian sudah masuk waktu zuhur atau waktu sholat tertentu, belum sholat keburu haid, nah itu yang kodok. Sebagian ulama mengatakan harus kodok. Kenapa? Karena haidnya sudah masuk waktu sholat. Itu yang pertama anak-anakku sekalian. Yang kedua anak-anakku sekalian, larangan bagi orang yang haid itu adalah berpuasa. Puasa tidak menggugurkan orang yang ketika haid. Jadi ketika haid dilarang berpuasa. Ustadz, bagaimana ketika saya berpuasa di tengah hari, puasa jam 5 kurang 10 menit mau berbuka puasa, ternyata saya haid Ustadz. Terus keluar darah haid, bagaimana puasa saya Ustadz? Secara fikih batal puasanya, harus mokel. Berarti ngulang Ustadz? Iya, tapi tetap Allah pasti memberi pahala. Kenapa? Karena pahala puasa itu hanya Allah yang akan membalas. Tapi secara fikih, anak-anakku sekalian, wajib itu nyaur. Nyaurnya dari depan Ustadz? Iya, dari subuh lagi. Bukan hanya melanjutkan hanya 10 menit, bukan. Nyaurnya ya dianggap 1 hari. Tapi insya Allah, Allah pasti akan tulis, Allah pasti akan beri nilai pahala selama belum haid tersebut. Ya anak-anak sekalian itu. Jadi puasa itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang ketika sedang haid. Nah, ketika sudah sembuh, maksudnya ketika sudah suci, bersih dari haid, maka diganti puasanya. Seperti yang kemarin anak-anakku sekalian kita sudah tahu bahwasanya paling sedikitnya orang haid itu 24 jam, 1 hari 1 malam. Sedangnya normalnya adalah 6 sampai 7 hari, maksimal adalah 15 hari. Misalnya ketika haidnya 5 hari, ketika puasa Ramadan haidnya 5 hari, maka setelah selesai Ramadan nanti diqodho selama 5 hari tersebut. Kalau puasa wajib mengqodho anak-anakku sekalian. Tapi ketika sholat tidak wajib Sholat tidak wajib mengqodho. Hanya ibadah puasa yang wajib mengqodho bagi orang yang sedang haid. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Mu'ad bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana apa yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada engkau ketika dalam keadaan haid di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, ketika itu saya sedang haid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh saya untuk mengqodho seberapa banyak puasa yang ditinggalkan, dan Rasulullah SAW tidak menyuruh saya untuk mengqodho sholat. Itulah anak-anak sekalian yang dijadikan dasar bahwasannya ketika suci orang yang meninggalkan puasa wajib mengqodho dan tidak wajib mengqodho sholat. Itu yang kedua anak-anak sekalian yang dilarang oleh agama bagi orang yang sedang haid. Yang ketiga anak-anakku sekalian, larangan-larangan yang diperintahkan oleh syariat, oleh agama kepada wanita yang sedang haid itu adalah mengerjakan tawaf, melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah, ya, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Ka'bah, untuk bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Tawaf dalam keadaan suci seharusnya, ya. Tidak boleh orang haid itu tawaf. Yang keempat anak-anakku sekalian, yang tidak boleh atau yang dilarang bagi orang yang sedang haid itu adalah membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, ya, atau membawa Al-Qur'an. Ya, tidak boleh membawa Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu suci kalamullah, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Quran. Ustaz, kalau ada seorang wanita hafizatul Quran, hafal Al-Quran, dan kita ingin istiqomah untuk membaca Al-Quran, bagaimana Ustaz? Niat membaca Al-Quran, tapi niat untuk berzikir kepada Allah, insya Allah
diperbolehkan. Itu yang keempat anak-anakku sekalian. Yang kelima, hal-hal yang dilarang oleh agama kepada wanita yang sedang haid itu adalah masuk masjid, ya, i'tikaf di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid, itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjid lil haid wal junub, ya, tidak boleh atau tidak halal masjid itu dimasuki oleh orang yang junub dan juga orang yang haid. Itu anak-anakku sekalian, ya. Yang keenam, secara singkat saja, secara enam itu adalah bersetubuh, hubungan suami istri, ya. Masih banyak lagi hal-hal yang dilarang oleh agama kepada orang yang sedang haid. Namun secara garis besar itu yang perlu anak-anakku sekalian ketahui. Di kelas 6 SD ini, anak-anakku sekalian memang harus betul-betul memahami tentang masalah haid. Karena ada sebagian di antara kalian ini yang sudah haid insya Allah. Ada sekalian yang memang belum. Kemarin sudah dijelaskan usia berapa orang idealnya haid, usia berapa orang normalnya haid, dan sampai usia berapa ketika seseorang tidak haid dianggap sudah haid. Itu pada pelajaran kemarin, pada pelajaran pertama. Nanti buka-buka lagi ya, putar lihat-lihat lagi videonya. Mudah-mudahan anak sekalian pelajaran yang sangat singkat ini melalui daring ini tidak akan mengurangi keberkahan kita mencari ilmu, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita segera diberi kesempatan untuk bisa belajar tatap muka seperti biasanya, dan jaga imun anak-anak sekalian, jaga kesehatan anak-anak sekalian supaya bisa tetap semangat belajar mencari ilmu, dan mudah-mudahan dapat ilmu manfaat barokah. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.